Cerita berlanjut di dalam restoran, saat Allison berencana menambah orang yang akan mengurus peternakan. Knoll yang ada di tempat itu, menyarankan Allison untuk mengadakan wawancara lagi, namun, Allison langsung menolaknya. Di luar restoran, terlihat dua pengemis bersaudara yang terlihat sudah sangat kelaparan berjalan mendekati restoran, karena mereka mencium aroma makanan yang sangat lezat. Pengemis pria bernama Linte, sedangkan pengemis wanita bernama Matt. Ternyata, mereka berjalan mendekati restoran bukan karena itu, tetapi ingin mendaftar menjadi orang yang akan mengurus peternakan. Setelah memasuki restoran, Linte langsung menunjukkan brosur pendaftaran yang sudah lama, saat Allison pertama kali ingin mencari seseorang yang akan mengurus peternakannya, sambil menanyakan, apakah dirinya bisa mendaftar bersama adiknya. Menyadari brosur pendaftaran yang ada di tangannya Linte merupakan brosur yang sudah lama, Allison langsung menjelaskan semuanya, bahwa brosur tersebut sudah tidak berlaku lagi. Saat Allison menanyakan dari mana mereka mendapatkan brosur tersebut, Linte dan Matt tiba-tiba merasa malu, oleh karena itu, mereka hanya diam saja. Setelah itu, Allison menyuruh mereka untuk tidak khawatir, lalu menjelaskan, dia kebetulan sedang berencana mencari pekerja tambahan, oleh sebab itu, dia menawari mereka berdua untuk duduk membicarakan semuanya sambil makan bersama. Singkat waktu, terlihat Allison yang telah menyediakan makanan rebusan daging wuka kepada mereka. Mengetahui makanan yang telah Allison sediakan terbuat dari daging, Linte sempat terkejut, karena setelah sekian lama, ini pertama kalinya dia melihat makanan seperti itu yang baru saja dimasak tepat di depannya. Allison kemudian menyuruhnya untuk tidak memikirkan apapun dan menyarankan mereka berdua untuk makan sebanyak yang mereka bisa. Mendengar hal tersebut, mereka berdua jelas merasa senang, oleh karena itu, mereka tanpa pikir panjang langsung memakan makanan yang telah Allison sediakan untuk mereka di atas meja. Saat sedang mengunyah makanan tersebut, mereka berdua secara bersamaan bergumam dalam hati mereka, daging yang mereka makan sangat lembut dan kaya akan rasa, dan mereka berdua bisa merasakan, kehangatan selalu mengaliri seluruh tubuh mereka dalam setiap gigitan. Kemudian, Linte mengucapkan terima kasih kepada Allison, lalu mengatakan, makanan yang telah Allison sediakan untuk mereka merupakan makanan paling enak yang pernah mereka makan. Allison kembali menyuruh mereka untuk tetap santai dan melanjutkan memakan makanan yang sedang mereka makan. Tapi tiba-tiba saja, Allison menanyakan, apakah mereka berdua mempunyai alasan khusus ingin bekerja di peternakannya. Linte dengan tegas menjelaskan, dia dan adiknya sangat menyukai binatang, oleh karena itu, dia dan adiknya ingin bekerja di peternakannya Allison. Linte juga mengungkapkan, dia dan adiknya sangat gigih dan pantang menyerah dalam mengurus sesuatu, dan berjanji, mereka akan selalu berusaha keras mengurus peternakannya Allison jika mereka berdua diterima. Mendengar hal tersebut, Allison melirik ke arah Elena, untuk menanyakan apakah Linte sedang berbohong, karena Elena mempunyai kemampuan untuk mendeteksi kejujuran dan kebohongan. Elena mengatakan, Linte tidak berbohong tentang kegigihan yang mereka punya, namun, ada sesuatu yang penting sedang mereka sembunyikan. Perkataannya Elena malah membuat mereka berdua terkejut, karena apa yang Elena katakan sangat benar, bahwa mereka berdua menyimpan rahasia yang tak ingin mereka beritahukan kepada siapapun. Tiba-tiba, Matt memegang pergelangan tangan kanannya yang ditutupi oleh perban menggunakan tangan kirinya. Menyadari hal tersebut, Allison dengan serius menanyakan, apakah dirinya bisa memeriksa pergelangan tangan milik mereka berdua yang ditutupi dengan perban. Karena mereka berdua benar-benar sangat ingin bekerja di peternakannya Allison, mereka berdua dengan terpaksa langsung menuruti perkataannya Allison. Setelah perban yang ada di tangan mereka berdua telah mereka lepaskan, Matt terkejut, menyadari bahwa bekas luka yang ada di tangan mereka berdua merupakan bekas belenggu, karena sebenarnya, dia tahu, seseorang yang mempunyai bekas belenggu di tangannya merupakan seorang penjahat yang telah dibebaskan. Pada saat itu, Allison seketika menanyakan, apakah mereka berdua merupakan penjahat. Saat Matt akan menjelaskan semuanya, Linte tiba-tiba menyuruhnya untuk tidak mengatakan apapun. Kemudian, dia meminta maaf kepada Allison karena dirinya tidak mau memberitahukan kebenaran mengenai bekas belenggu yang ada di tangan mereka berdua. Setelah itu, Linte berdiri sambil mengajak Matt pergi meninggalkan tempat itu, meskipun makanan yang mereka makan belum habis. Setelah berada di luar restoran, Matt menanyakan kepada kakaknya, kenapa kakaknya tidak mau memberitahukan alasan sebenarnya mengapa ada bekas belenggu di tangan mereka berdua. Padahal dia sangat yakin Allison dan semua orang yang ada di dalam restoran itu merupakan orang-orang baik.
Sambil menutupi pergelangan tangannya menggunakan perban, Lin-Te mengatakan, tidak peduli dalam situasi apa, kejahatan tetaplah kejahatan, meskipun sebenarnya, kejahatan yang mereka lakukan merupakan fitnah yang dibuat oleh seseorang yang telah menjebak mereka berdua di masa lalu. Mendengar hal itu, Matt hanya bisa terdiam sambil merasa sedih. Lin-Te yang tak ingin adiknya merasa sedih, mencoba menenangkannya, dengan mengatakan, mereka berdua tidak boleh menyesali keputusan yang telah mereka lakukan di masa lalu. Namun secara tiba-tiba, adiknya itu malah menanyakan, apa dia tidak menyesal karena tidak menghabiskan makanan yang Allison sediakan untuk mereka sebelumnya. Lin-Te hanya mengabaikan pertanyaannya itu, karena bagaimanapun juga, dia benar-benar sudah sangat menyesal tidak dapat menghabiskan makanan tersebut. Di malam hari, terlihat Rurin yang sedang menanyakan pada Allison, mengapa Lin-Te dan Matt pergi begitu saja sebelumnya. Sebelum Allison memberitahu pendapatnya apakah mereka bisa bekerja di peternakannya. Allison menjelaskan, mereka berdua mempunyai cerita, jadi dia tidak memberitahukan pendapatnya sebelum mereka berdua pergi karena mereka tidak mau membicarakan cerita milik mereka berdua itu. Setelah mengatakan hal itu, Allison mengungkapkan, dia berencana menyebarkan brosur baru agar dirinya bisa mendapatkan pekerja lain secepat mungkin yang akan membantu Miltain dan Men dalam mengurus peternakan. Saat Allison melirik ke arah botol bubuk rempah-rempah, dia melihat semua bubuk rempah-rempah yang dia punya sudah habis. Oleh sebab itu, dia langsung menggambar mantra sihir di atas meja untuk mensumom semua rempah-rempah yang dia butuhkan. Setelah berhasil mensumonnya, Allison seketika terlihat sudah sangat lelah. Melihat hal tersebut, Rurin terkejut, karena dirinya tidak menyangka, Allison yang merupakan seorang penyihir 9 sirkel bisa merasa kelelahan karena hal itu. Tiba-tiba, Allison merasakan tubuhnya sudah sangat lemah. Dia merasakan tubuhnya sudah sangat lemah karena dirinya tidak bisa menyerap mana. Allison yang benar-benar sudah sangat kelelahan, tiba-tiba terjatuh dan langsung pingsan di tempat. Setelah beberapa saat, ketika Allison baru saja tersadar, dia melihat Rurin yang sedang menangisi dirinya. Melihat hal itu, Allison menyuruhnya untuk tidak khawatir, dengan mengatakan, dia baik-baik saja dan hanya kehabisan mana. Rurin jelas terkejut, karena ini pertama kalinya dia mendengar penyihir 9 sirkel bisa kehabisan mana. Menyadari Rurin benar-benar sangat mengkhawatirkan dirinya, Allison mengatakan, dia akan kembali ke keadaan semula setelah beristirahat beberapa saat. Tiba-tiba saja, Rurin menanyakan, apakah ada yang bisa dia bantu. Karena Allison hanya diam saja, Rurin dengan tegas mengatakan, dia yang akan merawat Allison hari ini. Perkataannya membuat Allison terkejut, karena ini pertama kalinya dia mendengar Rurin mengatakan sesuatu seperti itu. Allison kemudian menanyakan, apa dirinya boleh meminta tolong. Singkat cerita, terlihat Rurin yang telah berada di dapur, yang sudah sangat khawatir, karena Allison menyuruhnya untuk memasak, padahal dia tidak tahu bagaimana cara memasak. Di suatu tempat, terlihat Lin-Te dan Matt yang sudah sangat kedinginan, karena saat ini adalah musim dingin. Lin-Te pada saat itu mengungkapkan, mereka pasti akan merasa hangat jika berada di dalam penjara. Tiba-tiba, Lin-Te menggetarkan giginya, lalu mengatakan, dia sudah tidak kuat lagi. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka berdua yang sedang memakan roti yang berada di tempat sampah. Matt saat itu mengatakan, mereka sudah seperti penjahat beneran, karena sebenarnya, roti yang sedang mereka makan merupakan roti yang terlebih dahulu ditemukan oleh kucing yang ada di belakang mereka. Saat Lin-Te melirik ke arah kucing itu, dia melihat kucing tersebut telah merasa sedih. Namun secara tiba-tiba, perhatian Matt teralihkan kepada seseorang yang sangat mereka benci, yaitu Ratanda, seseorang yang bertugas sebagai pengawas pembangunan, yang telah menjebak mereka di masa lalu, lebih tepatnya 2 tahun lalu. Pada saat itu, Ratanda sebenarnya sedang mencari mereka berdua, bersama seorang bawahannya. Mengetahui hal itu, Lin-Te dan Matt marah. Lin-Te yang sudah tidak bisa menahan kemarahannya, berdiri bersiap mendekati Ratanda untuk membalaskan dendam mereka di masa lalu. Namun, Matt langsung menghentikannya, dengan mengatakan, jika mereka berdua berani melakukan sesuatu pada Ratanda, mungkin mereka akan berakhir lebih buruk dari 2 tahun di penjara. 2 tahun lalu, saat kota Greik masih dalam tahap pembangunan setelah Perang Naga, di dalam sebuah bangunan, terlihat Ratanda sedang menyuruh seorang wanita melakukan apa yang dia inginkan. Saat Ratanda akan melakukan sesuatu yang buruk pada wanita itu, Lin-Te dan Matt yang sudah terluka tiba-tiba muncul, untuk memberitahukan, tiang penyangga kompartemen 3 runtuh,
alhasil ada beberapa pekerja terluka parah dan membutuhkan penanganan darurat termasuk mereka berdua. Mengetahui kompartemen 3 merupakan tempat suaminya bekerja, wanita itu pergi begitu saja meninggalkan Ratanda. Hal itu jelas membuat Ratanda marah, karena dia gagal melakukan apa yang dia ingin lakukan pada wanita itu. Oleh sebab itu, dia langsung menyalahkan mereka berdua. Setelah memerintahkan dua bawahannya yang berada di luar untuk menangkap mereka berdua, Ratanda tiba-tiba menginjak dadanya Linte dengan sangat kuat, lalu berkata, "Apa maksudmu? Aku mencuri dana pembangunan, bahkan setelah aku memberikan pekerjaan pada yatim seperti kalian, kalian malah ingin menuduhku mencuri dana pembangunan," ucapnya sambil terus-menerus menendang Linte. Ketika perhatiannya teralihkan kepada Matt, dia tiba-tiba mendekatinya, lalu memegang wajahnya dan terus terpikirkan sesuatu yang kotor. Menyadari apa yang sedang Ratanda pikirkan pada adiknya, sebagai seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya, Linte jelas marah. Oleh karena itu, dia langsung menghempaskan dua bawahannya Ratanda yang sedang menahannya, lalu meninju wajahnya dengan sangat kuat. Bahkan setelah Ratanda terhempas begitu jauh dan sudah tidak sadarkan diri, Linte langsung mendekatinya kemudian meninju wajahnya secara terus-menerus. Pada saat ini, terlihat Matt yang sedang memohon kepada kakaknya untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk pada Ratanda, karena dirinya tidak mau kakaknya terluka lagi. Mendengar hal tersebut, Linte hanya bisa terdiam. Setelah itu, dia memutuskan mengajak Matt pergi menjauh dari Ratanda. Setelah beberapa saat, terlihat Ratanda yang sudah sangat kesal, karena sampai saat ini, dia belum juga menemukan Linte dan Matt. Oleh karena itu, dia kembali menyuruh dua bawahannya yang ada di depannya untuk mencari keberadaan mereka berdua, bagaimanapun caranya. Namun, salah satu bawahannya menanggapi perkataan itu, dengan menyarankannya untuk tidak melakukan apapun yang sangat beresiko, karena saat ini, seseorang yang sangat mereka andalkan, telah ditangkap oleh Kekaisaran, yaitu Count Dedran. Perkataan bawahannya itu malah membuat Ratanda bertambah kesal, karena dia berani membantah perintahnya, oleh sebab itu, dia langsung menamparnya. Bawahannya itu hanya diam saja, tapi saat dia kembali melirik ke arahnya, dia sempat menatapnya dengan tatapan serius. Saat Ratanda melirik ke belakangnya, dia melihat seorang wanita yang sedang berjalan keluar kota. Wanita itu adalah Elena, yang sedang berjalan-jalan. Menyadari wanita itu adalah elf yang mempunyai klinik di tengah hutan, Ratanda tersenyum licik, karena dia berencana melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Di restoran, terlihat Allison yang baru menyadari, dia tidak bisa mengumpulkan mana karena hal itu merupakan efek samping dari menyerap Ancient Marble. Saat Allison telah berada di tempat tidurnya, dia bergumam, dirinya harus berhenti menyerap Ancient Marble tersebut sebelum dirinya siap sepenuhnya. Mengingat dia sempat menyuruh Rurin untuk memasakkan sesuatu untuknya sebelumnya. Meskipun Rurin tidak tahu cara memasak, Allison berpikir, Rurin pasti tahu cara memasak, karena Rurin sering melihatnya memasak selama bertahun-tahun. Namun setelah beberapa jam, Rurin tetap saja belum memasuki kamar untuk mengantarkan makanan untuknya. Oleh karena itu, Allison jelas merasa kelaparan, meskipun dirinya adalah seorang penyihir 9 circle. Di dapur, terlihat Rurin yang sedang terpikirkan sesuatu, yang pernah Allison katakan kepadanya sebelumnya, bahwa ras naga tidak akan mungkin bisa bertahan hidup sendirian di dunia ini. Sementara itu, di tempat sebelumnya, terlihat Elena yang telah ditangkap oleh bawahannya Ratanda. Pada saat itu, Ratanda menanyakan, apakah Elena tidak mengingat dirinya, bahwa dirinya adalah seseorang yang sering mengunjungi kliniknya Elena. Sambil membuka penutup kepalanya Elena, Ratanda mengatakan, dia akan melepaskan Elena jika Elena menjawab pertanyaannya dengan benar, tapi jika Elena tidak bisa memberikannya jawaban, dia akan melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Setelah mengatakan itu, Ratanda langsung menanyakan, apakah Elena mengenal Linte dan Matt. Mendengar hal tersebut, Elena jelas terkejut, karena dia tahu, orang yang dimaksud olehnya adalah dua orang yang ingin mendaftar menjadi pekerja tambahan di peternakannya Allison sebelumnya. Namun di sisi lain, bawahannya Ratanda berpikir, Elena pasti tidak mengetahui siapa mereka berdua, oleh sebab itu, dia beranggapan, pertanyaan yang ditanyakan oleh tuannya itu merupakan pertanyaan jebakan. Tapi tanpa dia duga, Elena saat itu malah mengatakan, dia mengenal dan mengetahui di mana mereka berdua. Perkataannya Elena jelas membuat mereka berdua terkejut, oleh karena itu, mereka sempat terdiam beberapa saat. Di saat yang sama, Elena langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk merapal sebuah mantra penerang.
Setelah Elena berhasil merapalnya dalam waktu sesingkat mungkin, muncul lingkaran sihir di atas mereka yang langsung mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Pada saat itu, Elena langsung memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri. Menyadari hal itu, Ratanda tidak diam saja, dia langsung berlari bersiap menangkap Elena. Tapi tiba-tiba saja, Linte muncul dan langsung meninju wajahnya dengan sangat kuat. Setelah itu, Linte mengungkapkan, dia sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Matt yang sedang memegang kayu, menanggapi perkataannya itu dengan berkata, "Tidak apa-apa Kak, setidaknya kita bisa mendapatkan tempat yang hangat di penjara untuk melewati musim dingin ini." Melihat mereka berdua, Elena terkejut, bertanya-tanya, kenapa mereka bisa berada di tempat ini. Matt menyuruhnya untuk tidak perlu memikirkan hal tersebut, dan menyarankannya untuk segera pergi dari tempat ini. Sambil membunyikan jari-jari tangannya, Linte mengatakan, Ratanda tidak seharusnya melibatkan orang lain dalam urusan mereka. Tanpa dia sadari, Ratanda saat itu mengeluarkan peluit dari dalam bajunya, lalu meniupnya dengan sangat keras. Suara yang dihasilkan oleh peluit tersebut begitu keras, sehingga sekelompok orang yang berasal entah dari mana tiba-tiba muncul. Pria yang memimpin sekelompok orang itu sangat terkenal, karena dia merupakan pemimpin preman di kota Grake yang bernama Roman Hort, dan ternyata, dia dan semua bawahannya merupakan orang-orang yang disewa oleh Ratanda. Sementara itu, di rumahnya Knoll dan Rain, terlihat Rain yang baru saja terbangun, karena mendengar suara ketukan di pintu depan. Setelah membuka pintu depan, Rain melihat, Rurin yang terlihat sudah begitu khawatir, menanyakan apakah Rain mengetahui di mana klinik di kota ini berada. Di tempat sebelumnya, terlihat Roman yang sedang meninju Linte dengan sangat kuat. Melihat hal tersebut, Matt tidak diam saja, dia tanpa pikir panjang langsung bersiap memukul Roman menggunakan kayu yang sedang dia pegang. Namun, Roman sempat menyadari hal tersebut, oleh karena itu, dia dapat menangkap kayu tersebut dengan mudah. Setelah itu, dia mencekik lehernya Matt, lalu melemparnya kepada salah satu bawahannya. Melihat semua yang baru saja Roman lakukan, Ratanda merasa kagum kepadanya, terlebih lagi, dia mengetahui bahwa Roman merupakan seorang tentara bayaran veteran yang sudah bertarung selama bertahun-tahun di medan perang. Saat Roman akan kembali melakukan sesuatu, Ratanda tiba-tiba memintanya untuk tidak menyentuh Matt, karena dia ingin melakukan sesuatu yang buruk kepadanya, dan juga, dia malah menyuruhnya untuk tidak membiarkan Elena kabur begitu saja. Mendengar hal tersebut, Linte jelas marah, oleh karena itu, dia mencoba melakukan sesuatu kepada Roman. Tapi sebelum itu, Roman secara terlebih dahulu langsung menendangnya dengan sangat kuat. Melihat hal tersebut, Matt jelas merasa khawatir. Saat Roman secara terus-menerus menendangnya, Linte yang mulai merasa frustasi, bergumam dalam hatinya. Kesalahan apa yang telah kami lakukan? Haruskah aku menutup mataku saja membiarkan semuanya terjadi begitu saja? Ketika Roman akan bersiap mematahkan lengannya, Linte yang sudah sangat frustasi, hanya diam saja menerima nasibnya. Tapi secara tiba-tiba, mereka semua mendengar suara seseorang yang mengatakan, "Ketemu, ternyata, orang itu adalah Rurin yang sedang mencari Elena." Meskipun dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Elena sedang ditodong menggunakan pisau, Rurin hanya mengabaikan hal tersebut, dan dia malah mengatakan, dirinya membutuhkan bantuannya Elena. Namun seketika saja, perhatian Rurin teralihkan kepada Roman yang terlihat sudah sangat khawatir. Roman merasa khawatir karena instingnya memberitahunya, bahwa wanita yang ada di sampingnya ini sangatlah berbahaya. Karena Elena masih belum mengatakan sesuatu, Rurin tiba-tiba menanyakan, apakah dirinya perlu membereskan orang-orang yang ada di sampingnya ini. Mendengar hal tersebut, Roman langsung melepaskan tangannya Linte yang akan dia patahkan, sambil menyuruh bawahannya yang sedang menahan Matt untuk melepaskannya. Hal itu jelas membuat Ratanda terkejut, karena dirinya tidak mengetahui alasan mengapa Roman melepaskan Linte dan Matt. Setelah itu, Elena langsung bersiap menyembuhkan Linte yang telah terluka cukup parah. Di sisi lain, saat Ratanda akan menyuruh dua bawahannya sebelumnya untuk menangkap mereka, dia melihat kedua bawahannya itu sudah tidak ada. Menyadari ada yang spesial dari wanita yang baru saja muncul, Ratanda tanpa pikir panjang langsung berusaha menangkapnya, sambil mengatakan, dirinya akan menjual Rurin setelah dirinya menangkapnya seorang diri. Rurin hanya diam saja, namun saat tangannya Ratanda sedikit lagi akan menyentuh tubuhnya Rurin, tangannya tiba-tiba berputar dengan sendirinya. Hal itu jelas membuatnya merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa, bahkan saat dia berteriak,
Teriakannya terdengar sampai kepada Roman dan semua bawahannya yang telah berada di tempat yang sangat jauh. Singkat cerita, terlihat Rurin yang telah merasa lega, karena Elena berhasil menyembuhkan Alyson menggunakan seluruh mananya. Meskipun begitu, dia merasa Alyson belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, dia bertanya-tanya, sebesar apa kekuatan milik Alyson. Tiba-tiba, Rurin berterima kasih kepada Elena dengan sangat tulus, dengan mengatakan, "Terima kasih karena telah menolong Alyson." Hal itu jelas membuat mereka berdua terkejut, karena sepanjang sejarah, ini pertama kalinya mereka mendengar naga berterima kasih. Di depan pintu kamar, terlihat Linte dan Matt yang sedang menguping pembicaraan mereka. Menyadari keberadaan mereka berdua, Alyson langsung menyuruh mereka untuk masuk. Setelah mereka masuk, mereka langsung berterima kasih kepada Alyson, karena mereka berpikir, jika bukan karena Alyson, mereka tidak akan selamat dan akan berakhir di penjara lagi. Alyson cukup terkejut mendengar ucapan terima kasih dari mereka. Oleh sebab itu, dia menanyakan apa maksud dari ucapan terima kasih mereka. Padahal dari yang dia dengar, Elena yang telah menyelamatkan mereka berdua dari Ratanda. Matt menanggapi perkataan Alyson dengan mengungkapkan, Ratanda memang mengincar mereka berdua. Namun Elena ikut terseret ke dalam masalah itu gara-gara mereka berdua. Dari ucapannya itu, Alyson menyadari kalau mereka berdua merasa bersalah pada Elena. Oleh karena itu, dia menyuruh mereka berdua untuk tidak perlu berpikir seperti itu. Karena bagaimanapun juga, dia mengetahui Ratanda terkenal sangat kejam. Pada saat yang sama, Alyson menanyakan, mengapa mereka tidak memberitahunya bahwa mereka berdua mempunyai masalah dengan Ratanda. Mendengar hal itu, Linte hanya bisa terdiam, karena dirinya tidak tahu harus mengatakan apa. Tiba-tiba saja, Alyson tersenyum, lalu menanyakan apakah mereka berdua mempunyai tempat tinggal. Setelah menanyakan hal tersebut, Alyson seketika mengeluarkan sebuah koin emas, sambil menyuruh mereka berdua mengambil koin emas tersebut untuk menyewa penginapan terdekat. Hal itu membuat mereka berdua terkejut, karena mereka tahu, koin emas yang ada di tangannya Alyson mampu membuat mereka menyewa penginapan mewah selama beberapa bulan. Setelah menerimanya, Linte menanyakan, kenapa Alyson memberikan mereka berdua koin emas itu. Alyson menanggapi perkataannya itu dengan berkata, "Karena kalian akan bekerja di peternakanku mulai besok." Mendengar hal tersebut, mereka berdua berlutut, karena mereka tidak pernah menduga, Alyson pada akhirnya akan mengizinkan mereka berdua bekerja di peternakannya mulai besok.